Benar Tuhan, kalau yang patut kami sembah dan kami puji serta kami agungkan dan kami muliakan ya Bapa, karena Engkaulah kami yang tak pernah meninggalkan kami, Engkaulah yang selalu mengingatkan kami akan segala kesalahan kami. Kami sangat bersyukur padamu ya Bapa, karena kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa memenuhi seluruh hidup kami, memimpin hidup kami. Terima kasih ya Bapa, kami sudah memuji dan menyembah Engkau, dan pada saat ini kami mau diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu dapat menjadi pelita dalam hidup kami, menjadi jawaban dalam segala pergumulan hidup kami. Kami sangat bersyukur padamu Tuhan, meteraikanlah firman-Mu agar tertanam dalam hati kami, bertumbuh, berbuah untuk hikmat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Urapi kudus sucikan hamba-Mu Bapa, sehingga apapun yang keluar dari perkataan hamba-Mu itu semua berasal daripada-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom. Kita akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam Yudas pasal yang pertama. Yudas pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Yudas pasal yang pertama ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ketujuh. Kita akan baca bergantian, saya akan baca di ayat yang kecil, jemaat Tuhan membaca di ayat yang genap. Kita akan membaca sampai di ayat yang ketujuh. Yudas pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat ketujuh, demikianlah firman Tuhan. Hukuman atas guru-guru palsu. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku bersungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama, aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu, supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Yaitu orang-orang yang telah lama menentukan hukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang melakukan kasih Allah, membiarkan hawa nafsunya, dari menyenangkan. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak melakukannya lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan umat-Nya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi, membinasakan mereka yang tidak percaya. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan pencabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Amin. Tema firman Tuhan pada sore hari ini adalah di ayat yang ketiga dikatakan, supaya kamu tetap berjuang mempertahankan iman. Jadi tema pada sore hari ini adalah mempertahankan iman. Saudara jemaat Tuhan yang dikasih, belakangan ini sering kita dengar beberapa pengajaran, bahkan dari dulu pun kita sudah sering mendengar bahwa pengajaran-pengajaran atau ajaran-ajaran firman Tuhan, Alkitab, ajaran-ajaran orang Kristen banyak yang diserang, banyak yang dengan kata lain disimpangkan. Satu contoh lah, dikatakan dari zaman dulu, mungkin teman-teman atau jemaat Tuhan mendengar bahwa jangan merayakan Natal. Natal itu kan merayakan dewanya matahari. Ada yang pernah dengar? Itu sudah lama sekali. Dan bukan orang yang tidak mengenal Tuhan yang berbicara seperti itu. Tapi ada orang-orang yang mengenal Tuhan,
Bahkan yang sudah belajar kebenaran firman Tuhan, bahkan dengan gelar-gelar yang demikian rupa. Dari S1, S2, S3 sampai profesor mungkin. Mereka mempunyai pendapat-pendapat sendiri. Bukan hanya untuk menjelaskan tentang kebenaran firman Tuhan, tetapi membuat firman Tuhan semakin bimbang untuk dipercaya. Oleh sebab itu kita akan belajar firman Tuhan dengan tema dalam mempertahankan iman kita. Mungkin jemaat juga sering dengar ada beberapa orang yang sudah pindah kepercayaan, ada beberapa desa, beberapa kota pindah kepercayaan. Kenapa gitu? Kok mudah sekali kita sampai pindah kepercayaan kita. Tidakkah kita yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat? Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita pelajari. Yang pertama di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat saya akan bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, sementara aku sungguh-sungguh berusaha menulis kepada kamu tentang keselamatan kita bersama. Aku merasa terdorong untuk menulis ini kepada kamu dan menasihati kamu supaya kamu tetap berjuang untuk mempertahankan iman yang telah disampaikan kepada orang-orang kudus. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah menyusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang yang fasik, yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang pertama adalah dikatakan di ayat yang keempat, ada orang-orang tertentu yang telah menyusup. Jadi kita harus mempertahankan iman kita dikarenakan ada orang yang menyusup. Orang yang menyusup itu misalnya, contoh ya, misalnya ada supporter sepak bola gitu ya. Ada yang pakai seragam bajunya merah-merah semua, satu tim. Yang satunya pakai baju kuning semua, tim lawan. Tapi ada yang kuning masuk ke yang merah. Lah ini bisa dikatakan menyusup dia jadi supporter yang merah. Demikian juga dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan orang luar, bukan kepercayaan orang luar, tapi orang-orang yang mengerti firman Tuhan itu yang menyusup di dalam kebenaran firman Tuhan, dalam iman orang Kristen. Seperti yang kita bicarakan tadi, jangan lagi merayakan Natal, karena Natal itu merayakan Dewa Matahari. Jangan merayakan Natal tanggal 25 Desember, karena Natal itu bukan Yesus bukan lahir 25 Desember. Banyak ajaran-ajaran yang sudah kita dengar. Dikatakan Natal itu tanggal 25 Desember, ada salju dan segalanya. Kalau kita mau pelajari, memang di Bethlehem mana ada salju. Yang ada hanya di Gunung Hebron ya, itu ada salju. Nah, apa sih yang kita mau permasalahkan? Firman Tuhan sudah jelas. Tokoh-tokoh Alkitab sudah jelas. Dan sejarah pun sudah jelas. Bahwa semua memperingati 25 Desember adalah hari kelahiran Tuhan Yesus. Tapi kenyataannya dalam keadaan sehari-hari, Natal gak pas tanggal 25 pun bisa dirayakan. Betul? Ada yang gak persis tanggal 25. Memang tanggal 25 dinyatakan hari libur, tanggal merah, hari libur Natal. Tapi dalam perayaan di gereja-gereja enggak tepat. Nah, apa yang mau dipermasalahkan? Ada kalanya sampai yo. Gak berarti salah. Gak 25 Desember. Kapan kita mau merayakan? Ya karena dipikir-pikir daripada susah kita buat aja Tuhan Yesus lahirnya tanggal 3 Januari. Ya kan suka-sukanya kita. Duh enak aja. Loh itu semua kan di atas didasarkan benar firman Tuhan. Didasarkan pada sejarah, didasarkan pada kesaksian. Jadi gak seenak-enak kita mencomot satu firman, menafsirkan. Makanya banyaklah orang Kristen sekarang kan banyak sekali sinode-sinode yang keluar. Karena tidak ada kesatuan. Satu merasa dirinya benar, menafsirkan ayat ini. Gak cocok dengan
gembalanya dengan sinodenya, bisa lagi cari sinode lain. Bahkan ketuhanan Tuhan Yesus pun diserang oleh bukan orang yang tidak percaya kepada firman, bukan hanya orang Kristen, tapi orang Kristen sendirilah yang meragukan tentang ketuhanan Tuhan kita Yesus Kristus. Benar nggak? Benar apa benar? Benar. Belakangan ini banyak yang meragukan bahwa Yesus bukanlah Tuhan. Ya kan? Nanti timbul lagi Tuhan Yesus dinyatakan dari kelahiran sampai umur 12. Setelah umur 12 sampai umur 30, Tuhan Yesus gak ada. Kemana dia? Oh, Tuhan Yesus lagi jalan-jalan gitu. Banyak sekali penafsiran-penafsiran. Kalau jemaat Tuhan baca firman, memang kan kenyataan dia 12, setelah umur 12 kan memang Tuhan Yesus gak pernah diberitakan lagi. Sampai sekitar umur 30 ketika Yesus mulai pelayanan. Itu pun dipermasalahkan. Ada yang nggak ngerti asal ya berarti Tuhan Yesus nggak ada. Dibilang lagi belakangan Tuhan Yesus pernah nggak jadi Tuhan, Tuhan pernah dikasih kepada Tuhan Yesus. Banyak lagi lah. Nah inilah yang dikatakan penyusup-penyusup. Bukan hanya orang yang nggak ngerti firman, tapi orang yang terlalu ngerti firman. Saking terlalu mengertinya sampai nafsirnya pun jadi membingungkan orang gitu. Tuhan Yesus bukan satu-satunya juru selamat, banyaklah yang kita dengar. Tapi kita harus mempertahankan iman kita daripada serangan-serangan orang-orang yang menyusup. Orang yang menyusup tentu aja orang-orang yang di belakang mimbar. Kalau bukan orang yang belakang mimbar ya kita nggak mau gampang-gampang untuk digoyahkan. Tapi justru orang-orang yang di belakang mimbar inilah yang menyampaikan seakan-akan itu adalah kebenaran firman Tuhan, padahal itu bukan kebenaran firman Tuhan. Belum viral, nanti dikatakan Alkitab kita bukan wahyu Tuhan, Alkitab kita palsu. Belum lagi kita dengar lagi Tuhan Yesus nggak disalib, orang lain yang disalib banyak lah. Apakah itu dari orang yang nggak kenal Tuhan? Sampai kita sendiri aja, orang-orang Kristen aja masih bingung. Betul enggak? Tuhan Yesus kita betul enggak sih disalib? Apalagi bicara tentang Allah Tritunggal. Sudah tambah bingung lagi. Bukan orang lain yang bingung, orang Kristen pun juga banyak yang bingung. Bagaimana Allah bisa Tritunggal, bisa tiga. Nah oleh sebab itu, jemaat Tuhan, firman Tuhan pada sore hari ini mengajar kepada kita. Pertahankan iman kita. Bahwa Allah kita adalah Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Dia adalah tiga dalam satu. Kita nggak membahas tentang Allah Tritunggal. Kalau membahas tentang Allah Tritunggal kan sampai ya. Sampai sore, sampai malam pun nggak akan selesai. Tapi itu perlu diimani. Bahwa orang Kristen harus mengimani bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Nah, itu yang harus kita pertahankan, jangan sampai digoyahkan. Ajaran-ajaran banyak yang mengatakan bahwa Allah kita bukan Allah Tritunggal, Allah Esa monoteis ataupun Tritunggal, ya kan? Tapi kita harus tetap mengimani. Seperti tadi pengakuan iman rasuli. Itu bukan hanya sekedar diucapkan, bukan hanya sekedar dihafalkan. Bahkan ada yang nggak hafal sambil lihat catatan dulu. Tapi itu harus diimani bahwa kita menganut atau kita mempercayai bahwa Allah kita adalah Allah Tritunggal. Seperti pengakuan dalam iman rasuli. Itu menyatakan bahwa ada Allah Bapa, ada Anak, dan Allah Roh Kudus. Dan hidup kita harus hidup yang kudus karena gerejanya adalah gereja yang kudus. Nah itu yang perlu kita pertahankan. Gak mudah-mudah kita diombang-ambingkan dengan ajaran-ajaran. Firman Tuhan udah jelas bahwa di akhir-akhir zaman akan ada nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu, pengajaran-pengajaran sesat, itu pasti ada. Kalau nggak ada itu berarti Alkitab bohong. Tapi firman Tuhan Alkitab dan Yesus mengatakan bahwa akhir-akhir zaman pasti terjadi ajaran-ajaran sesat. Nabi-nabi palsu, rasul-rasul palsu. Dan apa yang membuat kita bisa percaya bahwa tetap Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat? Firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengajar kepada kita.
Dan itu harus didukung oleh iman kita. Nah, iman kita harus tetap percaya. Nggak mudah diombang-ambingkan. Itu yang pertama. Yang kedua dikatakan di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Boleh mungkin salah seorang membaca? Yudas pasal 1 ayat yang ke-5. Tetapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak meragukan lagi, aku ingin mengingatkan kamu bahwa memang Tuhan menyelamatkan semuanya dari tanah Mesir. Namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kegelapan sampai peringat-ingat pada hari besar. Amin. Terima kasih Pak Yakob. Dikatakan di ayat yang ke-5 terakhir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. Jadi mengapa iman kita harus dipertahankan? Karena kita bisa nggak percaya. Oleh sebab itu yang kedua pelajaran yang bisa kita pelajari, kita harus tetap percaya. Gampang nggak sih percaya? Gampang mau susah? Gampang kalau cuma dikatakan percaya, gampang. Siapa bilang percaya aja gampang. Tapi coba lakuin. Bisa mudah nggak kita melakukan itu semua? Nah, Tuhan merasa nggak bahwa untuk mempercaya kepada Yesus saja sangat susah. Apalagi mengimani. Apa sih imani? Apalagi menunggu mujizat jawaban Tuhan. Waduh, disuruh percaya lagi. Doa kita aja sudah berbulan-bulan. Tak pendeta, nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Pergumulan kita sudah bukan hari tapi minggu, bahkan sampai sudah masuk ke bulan. Berbulan-bulan udah nggak dijawab-jawab sama Tuhan. Kira-kira Tuhan ini tidur, apakah Tuhan kita ini dengar? Nah ini butuh kepercayaan. Bagaimana kita bisa percaya bahwa Tuhan pasti dengar doa kita? Ada firman-Nya kan, bahwa Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Kita kasih tanda ya, kita nanti akan kembali lagi pada Yudas. Kita kembali kepada, kita coba lihat di Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Mari salah seorang boleh membaca lagi. Ya, silakan. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatamu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, sehingga dia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Amin. Terima kasih. Jadi dikatakan bukan berarti Tuhan nggak dengar akan doa-doa kita. Tapi kita harus introspeksi diri. Sudahkah kita layak di hadapan Tuhan? Kalau dikatakan bahwa Tuhan sudah menyediakan segala sesuatu untuk kita. Tapi apakah kita siap menerima apa yang sudah Tuhan berikan atau yang sudah Tuhan sediakan untuk kita? Kalau kita mengalami apapun persoalan, beban berat, bisa dikatakan, wah ini pencobaan untuk saya bisa naik ke jenjang yang lebih lagi. Apakah Tuhan tidak menyediakan jalan keluar untuk kita? Halo jemaat Tuhan, kalau saat ini Tuhan tidak menyediakan jalan, nggak menyediakan jawaban, siapa yang mampu? Siapa yang kuat menghadapi masalah hidup kita? Kalau Tuhan tidak menyediakan segala. Tuhan sudah berfirman di dalam 1 Korintus pasal yang keberapa itu? 1 Korintus pasal 10 ayat yang ke-13. Bisa ditayangkan Pak. 1 Korintus pasal yang 10 ayat yang ke-13. Mari boleh salah seorang baca lagi.
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan untuk keluar sehingga kamu dapat menanggung. Amin. Terima kasih. Apalagi yang membuat alasan? Apa alasan kita nggak percaya kepada Tuhan? Tuhan nggak kurang dengar, tangannya nggak kurang panjang untuk menyelamatkan kita, dan pendengarannya nggak kurang tajam. Tuhan nyatakan jika engkau menghadapi pencobaan dan Tuhan sudah menyediakan jalan bagi kita. Ada kalanya kita yang nggak mau menemukan jalan yang sudah Tuhan sediakan, mintanya jalannya kita sendiri yang diturut sama Tuhan. Kalau Tuhan mengatakan pergilah maju ke depan, seringkali kita maju ke kanan. Nyamping ya berarti ya. Bukan maju yuk, kalau maju berarti lurus. Itu kan yang seringkali kita membuat pikiran-pikiran atau jalan keluar bagi masalah kita sendiri. Hampir-hampir kita nggak pernah menyerahkan hidup sepenuhnya atas jawaban daripada Tuhan. Misal contoh aja yang sederhana, misalnya yang sudah bekerja aja mungkin. Kalau kita punya sedikit masalah atau katakanlah kekurangan dalam hal ekonomi bagi yang sudah bekerja lah misalnya, ini cuma contoh sederhana aja. Ketika kita kekurangan, kita sudah memikirkan jalan keluar. Oh, saya nanti kekurangan, nggak bisa beli beras di akhir bulan. Sudah mikirkan jalan dulu. Oh, saya tak pinjam sebentar. Nanti kalau sudah terima gaji tak bayar. Setelah terima gaji nggak bayar. Bayar. Akhirnya ditagih ngamuk. Betul nggak? Ya kan? Seringnya kan begitu ya. Kalau kita dengar lihat orang yang ditagih kan mesti marah-marah. Kalau dulu minjemnya baik-baik. Kalau ditagih sudah marah-marah lagi. Nah itu kan nggak memikirkan jalan bagaimana Tuhan sudah menyediakan jalan keluar. Kalau kita kekurangan beras misalnya ekonomi, Tuhan sudah pasti buat jalan. Cuma kita sabar enggak, percaya enggak akan jalan yang sudah Tuhan berikan pada kita. Dengan kata lain, Tuhan sudah menyediakan itu semua. Kita percaya enggak untuk ngambil apa yang sudah Tuhan sediakan buat kita. Enggak gampang, enggak. Itu percaya sesuatu yang nggak kelihatan untuk ngimani Allah kita yang nggak kelihatan itu dibilang gampang. Kalau hanya mengucapkan percaya gampang, siapa yang bilang? Firman Tuhan percaya, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dengan bahasa Indonesia tahun kosong nyaring bunyinya cuma bisanya kamu ngomong percaya punya iman punya. Ya kan, makanya sampai firman Tuhan hanya menulis kalau imanmu hanya sebesar biji sesawi saja, kau bisa memindahkan gunung. Dengan penafsiran dengan perkataan atau dengan pikiran kita, bahwa untuk mendapatkan iman sebesar biji sesawi aja sudah susah. Apa Tuhan kita nggak tahu? Tahu, makanya dia memperumpamakan atau mengatakan, jikalau imanmu aja sebesar biji sesawi aja bisa memindahkan gunung. Karena memang untuk memiliki iman itu nggak gampang. Kita tinggal baca Alkitab. Iman timbul karena pendengaran akan firman Tuhan. Oh kalau gitu kita dengerin aja firman Tuhan seperti ini. Baca Alkitab terus iman kita timbul. Ingat ada firman yang lain mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Percuma kamu dengar tahu, percuma kalau kita nggak mengimani. Seperti tadi, contoh tadi maaf kata, kekurangan beras kalau gak diimani aku percaya pada Tuhan, sebelum gajian aku sudah mendapatkan berkat beras. Tuhan apa gak bisa mengirim orang lain untuk memberkati kita? Bahkan mungkin kita sering dengar kesaksian demi kesaksian. Ya kan gak ada beras, gak ada uang sama sekali, gak tahu ada orang mendadak ngasih beras, ngasih berkat. Banyak kesaksian seperti itu. Menunjukkan bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Tinggal saudara dan saya percaya enggak pada Tuhan.
Sabar menunggu nggak jawaban dari Tuhan. Nah ini yang menjadi problem, yang menjadi masalah. Oleh sebab itu pertahankan iman kita. Mempertahankan kepercayaan kita nggak gampang. Sangat susah untuk mempertahankan iman. Setuju? Siapa ya sekarang yang bilang bahwa percaya itu gampang? Coba buktiin. Percaya akan firman Tuhan. Lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa nggak kita lakuin? Dengan apa yang dijanjikan oleh firman. Firman menjanjikan Allah kita dari dulu, sekarang, dan selama-selamanya tetap sama. Firman-Nya mengatakan, cobalah berperkara denganku di dalam perjanjian lama. Tidakkah akan aku bukakan tingkap-tingkap di langit dan mencurahkan berkat? Di Mazmur katakan, saya lupa ayatnya. Dikatakan bahwa orang yang yang berkat-berkatnya akan dikirim ke sana. Pernah dengar Mazmur mengatakan begitu? Rukun damai, bukankah berkat-berkatnya akan diperintahkan ke sana? Bahwa orang yang rukun damai aja Tuhan bisa memberkati loh. Percaya nggak orang rukun dan damai Tuhan memberkati? Loh, itu ayat firman Tuhan loh, bukan saya yang ngatain. Di sanalah berkat akan dicurahkan jika engkau hidup rukun dan damai. Siapa yang bisa rukun dan damai? Di sini ada teman-teman, gimana di asrama tempat kita tinggal, gimana di tempat kita tinggal, bisakah kita rukun? Atau kita berantem terus sampai pindah kamar, minta ibu ke bu kamar, bapak kamar, saya mau pindah kamar, saya nggak mau dengan si A, si B. Gimana mau diberkati Tuhan? Kita berantem terus. Terus apa lagi? Firman Tuhan banyak. Tapi ya itu tadi, bisakah kita percaya kepada Tuhan? Bisakah kita mempertahankan iman kita terhadap janji-janji Allah yang ya dan amin? Dikatakan bahwa Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Bahkan firman Tuhan dikatakan bahwa apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu firman Tuhan, bukan kata pendeta, tapi Allah yang mengatakan. Kita percaya enggak bahwa apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan tidak akan kembali kepada Allah dengan sia-sia. Allah pasti akan memenuhi. Kita masih percaya enggak? Itu yang kedua, untuk mempertahankan iman kita, kita harus tetap percaya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Saat ini jawaban kita belum dijawab. Saat ini doa-doa kita belum dijawab, tapi tetaplah percaya bahwa Allah pasti akan menjawab firman. Allah pasti akan menjawab doa-doa kita sesuai dengan waktu dan kehendak Dia. Jangan memaksa Allah. Jangan memaksa Tuhan kita. Kita nggak salah untuk berpuasa. Tapi kalau kita berpuasa hanya untuk memaksa Tuhan, itulah yang salah. Mungkin teman-teman sering dengar kalau doa kita nggak dijawab, berdoa dan berpuasa, nanti kan Tuhan jawab. Kalau bagi saya itu hanya suatu pemaksaan bagi Tuhan. Terus kalau nggak dijawab gimana? Kalau mau puasa-puasalah sesuai dengan firman Tuhan. Kalau Tuhan jawab, Tuhan punya waktu, punya kehendak dari Dia. Kalau belum waktunya Tuhan, sampai kapanpun ya Tuhan belum jawab. Tapi kalau sudah waktunya Tuhan, kita, loh kok sudah dijawab doa saya? Nah itulah. Kita harus tetap percaya dan mempertahankan iman kita, bahwa Allah kita nggak pernah ingkar janji. Dia adalah ya dan amin. Yang ketiga, yang terakhir, di ayat yang ke-7. Mari, salah seorang boleh membacakan lagi. Ya, silakan, Pak. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Amin, terima kasih Pak. Jadi yang terakhir dikatakan mengapa kita harus mempertahankan iman kita. Karena kita harus mempertahankan iman kita dikarenakan adalah mengejar kepuasan,
Dikatakan di ayat yang ke-7 sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya yang dengan cara yang sama melakukan pencaburan dan mengejar kepuasan yang tak wajar. Jadi yang ketiga kita harus mempertahankan iman kita dari segala keinginan-keinginan daging dengan keinginan-keinginan pencabulan, kepuasan dengan keinginan. Dengan kata lain kita harus menjaga hidup kita agar kita tidak mengikuti keinginan-keinginan duniawi. Misalnya, ayo kita ke gereja, nggak mau, saya lagi main game, ya kan? Senang nggak salah sih ya, itu nggak salah kalau bisa dipakai dengan baik. Bisa bermain Facebook, IG, game-game, boleh aja, siapa yang melarang. Itu diciptakan juga untuk seharusnya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya kan? Kalau dulu tanpa dengan adanya HP, ada Alkitab elektrik, kita mau mencari kata gitu kan susah. Ya Pak ya, pakai korkondansi. Nyari kata kudus gitu aja, cari korkondansinya dulu di mana. Tapi sekarang coba kata kudus gitu, coba dari PL sampai PP, keluar semua. Sangat mudah sekali. Semestinya kalau kita pergunakan untuk kemuliaan nama Tuhan, sangatlah bagus. Tapi kalau untuk memuaskan hawa nafsu kita, hanya untuk kesenangan-kesenangan duniawi kita, ya kita akan meninggalkan Tuhan. Alkitab ada elektrik, ada seperti kita semua, ada nggak? Di HP-nya ada Alkitab? Ada. Lebih baiknya sering dibuka Facebook atau Alkitabnya? Facebooknya, IG-nya yang sering kita pakai. Apa nggak boleh? Boleh aja kalau ada waktu-waktu tertentu. Tapi kan Tuhan mengatakan berilah waktu yang terbaik untuk Tuhan, jangan sisa-sisa dari waktu kita. Ya kan? Yang disisa-sisa dari waktu kita, kalau kita udah capek melakukan segala kegiatan, mau tidur baru baca Alkitab. Sambil ngantuk-ngantuk, yang dibaca itu tadi apa sampai lupa gitu ya. Demikian juga kalau mau berdoa. Sudah capek sekali baru berdoa, habisnya baru besok. Kita bangun tidur, yang dilihat, yang dipegang adalah HP. Kita jujur aja lah, HP yang kita pegang. Kalau dulu, HP-nya belum ada, yang dipegang firman Tuhan, Alkitab, dibaca dulu, berdoa. Tapi sekarang enggak ya. Kira-kira siapa sih? Sing WA saya siapa ya? Langsung dibaca dan segalanya. Sampai berdoa dan membaca Alkitabnya lupa. Kesenangan-kesenangan duniawi yang sangat-sangat mempengaruhi iman kita. Biarlah itu mendukung iman kita semakin dekat dengan Tuhan. Seluruh IT, apapun bentuknya, bisa membuat kita semakin dekat sama Tuhan. Bukan semakin menjauhkan kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Inilah kami anak-anak Tuhan, kami mau melakukan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa yang telah kami perbuat. Kiranya Tuhan mau mengampuni segala kesalahan-kesalahan kami. Layakkanlah kami untuk bersatu dengan tubuh dan darah-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dengarlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang serahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang dipecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan. Mari kita angkat cawan kita. Dengarkanlah firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah Tuhan Yesus yang mengampuni segala dosa-dosa kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum. Nyanyikan refnya tadi, karena salibmu itu ya, terus kita doa. Salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-mujizat salibmu. Ku hidup karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-mu di hidupku. Terima kasih Bapa, kami sudah bersatu dengan tubuhmu dan darahmu yang kudus. Kami percaya bahwa Engkau sudah mengampuni dosa-dosa kami. Kiranya Tuhan terus mengajar kami, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Bapak, kami boleh melakukan zaman kudus untuk mengingat akan pengorbanan-Mu di kayu salib, ya Bapak, di mana Engkau sudah mengorbankan hidup-Mu untuk mengampuni segala dosa-dosa kami. Oleh sebab itu Bapak, kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus yang berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapak di surga. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan, kiranya Tuhan terus mengurapi kami, mengutus kami, dan memakai kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.